Somber notes persist in this sacred trace. Jumpa lagi pada abad ke-6 sebelum Masehi, sebuah nubuat gelap muncul melalui Nabi Yeremia yang memperingatkan bahwa Yerusalem akan jatuh jika umatnya tak bertobat. Mari kita telusuri perjalanan nubuat ini dari munculnya Nebukadnezar, penghancuran bait suci, hingga masa Herodes yang penuh intrik dan kemegahan. Yuk kita mulai. Pada tahun 627 sebelum Masehi di Yerusalem, Yeremia mulai menyampaikan pesan Tuhan bahwa dosa-dosa Israel akan membawa mereka kepada kehancuran. Dia memperingatkan raja dan rakyat bahwa kesetiaan kepada Tuhan telah pudar, sementara penyembahan berhala merajalela. Nubuatnya meramalkan bahwa pasukan dari utara akan menghancurkan kota ini jika mereka tidak berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Pada tahun 605 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dari Babylon muncul sebagai ancaman nyata. Dia pertama kali mengalahkan Mesir dalam pertempuran Karkemis, memperluas kekuasaannya hingga Palestina. Yerusalem terpaksa menjadi negara pasal Babylon, namun pemberontakan terus terjadi hingga pada tahun 597 sebelum Masehi. Nebukadnezar datang dan membawa Raja Yoyakin beserta bangsawan ke dalam pembuangan. Puncak dari nubuat Yeremia terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Yerusalem dikepung selama hampir 2 tahun dan akhirnya tembok-tembok kota runtuh. Nebukadnezar memerintahkan pembakaran bait suci, menghancurkan lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Ini menandai berakhirnya masa kerajaan Israel dan awal masa pembuangan di Babel. Meskipun nubuat tentang kehancuran telah terpenuhi, Yeremia juga menyampaikan harapan. Dia berbicara tentang perjanjian baru, di mana Tuhan akan menuliskan hukumnya di hati umatnya dan memulihkan Yerusalem. Ini menjadi harapan bagi mereka yang berada dalam pembuangan. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores dari Persia mengalahkan Babylon dan mengeluarkan dekret yang mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem. Mereka mulai membangun kembali bait suci yang selesai pada tahun 515 sebelum Masehi. Namun keindahan bait suci kedua ini tidak sebanding dengan yang pertama. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, Raja Herodes, sebuah kekuasaan Romawi, di tahun 20 sebelum Masehi, dia memulai proyek ambisius untuk memperbesar dan memperindah bait suci. Herodes membangun kembali dengan skala yang sangat megah, menjadikannya pusat kebanggaan bagi orang Yahudi. Namun kemegahan ini tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa Yerusalem masih berada di bawah kekuasaan asing dan penuh dengan intrik politik serta pemberontakan. Yesus dari Nazaret yang hidup pada masa Herodes juga menubuatkan kehancuran bait suci yang baru. Yesus mengatakan, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Nubuat ini menjadi kenyataan pada tahun 70 Masehi ketika bangsa Romawi di bawah pimpinan Titus menghancurkan Yerusalem, memadamkan pemberontakan Yahudi, dan meratakan bait suci yang telah dibangun oleh Herodes. Nubuat kehancuran Yerusalem mencerminkan lebih dari sekedar kisah penghancuran fisik. Ini adalah perjalanan tentang perjalanan kehancuran dan pengharapan. Dari Yeremia hingga Yesus, suara-suara nubuat telah mengingatkan kita bahwa kota ini selalu menjadi pusat pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Tetapi pada akhirnya Yerusalem tetap menjadi simbol kebangkitan meskipun melalui jalur penderitaan yang panjang. Sekian, terima kasih.